Malam Kak Chen. Malam, Cek. Iya. Iya. Mari kita lihat gambar dua indignation dan di mana letak time pointer. Kak Chen boleh gambarkan dua indignation, Kak Chen silakan. Gitu ya. Bisa di Ya Kak. halo. Bisa. Kak. Oke. Indignation pertama temu tarik garis dulu saja. Oke Kak. Baru kita tarik garisnya lebih ke dalam. Oke. Silakan Kak. Nah, kita mau mulai dari yang di atas paling pertama. Nation 2520. Oke, lanjut Kak. Terus kita mau taruh di garis paling ya, situ. Apa Kak? Indignation 20 ya. Oke Kak, suaranya agak hilang pergi. Iya, Ceh. Ini pakai laptop tapi gimana ya? Oh, nggak apa-apa Kak, sudah bagus nih. Boleh. Oh iya. Nah, terus kita mau mulai dari awal situ. Ya, di situ ada first kan. First apa Kak? First apa indignation ya? Beginning kan? Oh, first beginning ya? Nah. First beginning indignation. Berarti. Lalu? Terus di sini berarti first last Sama beginning-nya toh Kak? indignation ya. Ini sama ya. Nah, terus kita tahu belum. Oke, kalau di sini first end ya, first end. Ah, betul. First end indignation. Lalu ini? Berarti di situ last end indignation. Nah. Jadi lanjut lagi Kak, silakan. Ya. Terus kita mau cari tahu kan kapan first beginning indignation. Nah, kita tahu di tahunnya itu 623 sih. 7 atau 6 Kak? 723 sorry. 723. Terus dia berakhir di 1798. Oke. Terus kalau di first indignation di situ 677. Halo.
Lalu ini berakhir di 1844. Jadi last indignation kapan Kak? 1844. 22 Oktober, sorry. Gak apa-apa Kak. Oke, bisa ya Kak? Mantap Kak. Oke, thank you. Kalau ada tahun nih, Cek? 3/4 aja. Cek, ada letak TA di mana? TA itu ini. Oh iya, time of point tadi belum ya? Belum ada tulis. Jadi Kak Chen berdasarkan Daniel berapa time of point Kak Chen? Berdasarkan Daniel ya. Iya. Daniel 8 ayat 14. 8 ayat berapa? Oh, 14. 19 ya Kak? 19 yang kita pelajari ya, Cek. Ya, Ya. Indignation toh. Ini Ya. namanya ini adalah time appointed, betul? Appointed time, boleh. Cek, Ya. kalau ayat masalah itu Nggak ada tahunnya, nggak ada ayatnya. cuma tahun. Tapi bilang itu time appointed nggak? Bilang. Kita nyendak. 3/4 aja kalau nggak ada. Oke, mantap ya. Nomor 11. Lanjut ya. Apa yang harus TA, kalau misalnya TA ARP ayat dengan tahun itu semua dari force itu nggak ada tahun-tahun, cuma langsung TA DPLS Indonesia. Hah? Langsung dini, nggak ada gambarnya maksudnya? Kayak gini ada gambar. Ini mau lihat Jangan, dong. boleh. Oke, lanjut ya. Aku aja yang periksa corporation. Nomor 12. Sekarang Ipin ya. Kita share screen dulu. Thank you Kak Chen. Ini kan nggak ada ayat, mau kasih nilai berapa? Semua lo jelas, cuma nggak ada ayat aja. 3/5. 3/4 aja sama. Itu, tetap 3/4. Apa yang harus ada persamaan dan perbedaan untuk fulis sebelum dan sesudah 1844 Ipin? Fulis ya ini? Tulis yang cek persamaannya sama-sama tidak buat the word of preparation cek. Ataupun sesudah 1844 kan? Perbedaannya? Perbedaannya apa itu kita? Oh, sebelum 1844 itu dia punya fulis pakai waktu Mice. Tahu waktu. Kalau sesudah 1844 tidak menggunakan waktu, tidak tahu waktu. Pakai waktu. Nomor 13. Thank you. Kalau 3M dicampur dengan pekabaran waktu, apa yang akan terjadi? Silakan Bu Puri. Pekabaran 3 malaikat akan jadi apa ya? Tame dan voiceless Tain dan voiceless Tain itu isu ya. Sebenarnya jawabannya kalau dicampur dengan waktu akan terjadi false excitement. Oh, salah. Ais. Betul Kak Cem? Itu terlalu terjawab, ini sekarang jawab itu. Iya, ini yang betul. Kan dibilang kan di akhir zaman ada yang kabarin 3M pakai waktu, itu akan terjadi false excitement. Itu dia. Latihan terus saja, jangan pernah menyerah. Oke. Sekarang kita minta kembali ke Zoom ya. Kak Chen dulu. Apa power proclamation untuk 3AM? Powernya pekabaran sahabat. Kabaran sahabat. Apakah Kak Nini setuju pekabaran sahabat Kak Nini?
14 ya, sis. Iya, Power Proclamation untuk 3M, apakah pekabaran sahabat? Oh, enggak. 1 dan 2 ya? Mantap, itu dia. Ada Jen, 1 dan gimana, 2. Jen? Masih ingat itu Kak Jen? Bahwa yang menguatkan 3AM bukan adalah salah satunya 1 dan 2 kan Kak Jen? Yang digabung di 3. Oke, Cek. Oke, mantap. Thank you. Oke, kalau gitu tadi Kak Nini udah yang jawab 14 ya. Sekarang Kak Chen lah. Ini yang siapa tahu betul ya Kak Chen. 15. Apa prediksi umat Tuhan di akhir zaman? Nggak usah pakai kutipan kan, Cek? Nggak usah, langsung jawab aja Kak. Ini prediksi umat Tuhan akan ada church and state di negara yang tadinya bebas beragama. Mantap. Jadi church and state. Church and state Di negara yang bebas beragama. di negara yang tadinya bebas beragama. Sekarang tidak lagi bebas beragama. Dan akan ada pemaksaan. Kak Nini setuju itu? Ini Kak Nini? Iya, setuju, sis. Mantap. Oke, sekarang kita kembali ke Itin lagi. Apa persamaan wise dan foolish Itin? Persamaan Dan perbedaan? persamaan wise dan foolish sama-sama di Matius 5:1 when forth to the marriage. Kalau foolish perbedaannya sekarang Tomici kan sama-sama when forth di Matius 5:1 Doranto. Kalau DP perbedaan wise itu dia wise itu satu dia run to and fro. Then dia increase of knowledge. Kalau foolish dia tidak run to and fro. Lalu dia hanya melihat increase of knowledge atau like vision dari wise. Yang kedua, wise itu dia understand akan Matius 5:10. Lalu foolishnya tidak understand, tapi dia hanya tahu itu Matius 5:10, tapi dia tidak mengerti damage-nya. Nah, yang ketiga, yang wise dia masuk ke dalam pernikahan, dan yang foolish tidak masuk ke dalam pernikahan. Oke, thank you Itin. Ini ya. Oke, inilah kita punya jawaban gimana? Yang ujian tanggal 5 ya. Sekarang kita ujian hari ini. Boleh Kak Chen, Kak Nini? Ini ujian tanggal 5 ya kemarin. Bisa, Cek. Cek kalau lihat event, lu mengerti itu boleh, Cek. Lihat event lalu mengerti? Enggak sayang, beda. Nggak sesuai konteks yang kita pelajari ya. Kalau misalnya sesuai kalau misalnya lagi belajar bebas sih mungkin dalam konteks tertentu bisa ya dipakai. Oke, sekarang kita masuk ke ujian hari ini. Ujian yang tadi kita udah belajar dari hari Minggu dan ini ya. Oke. Sorry. Mana Kak? 15 soalnya kita mau bahas. Ini sekalian kita cek. Mana Michi ke 1. Thank you. Oke, nomor 1 sekarang. Oke, kita mau ke RR dulu bentar ya. Nah, jawaban kamu apa di situ? Lupa tadi jawab. Pokoknya kerajaan kelima itu kan sudah selesai, itu sudah dibuka parah. Tapi masih ada kerajaan ke-6. Oke, time of the end, Say. Oh iya. Kok ribut? Gimana, Say? Jawaban dulu saya lupa tadi kita. Ya udah coba kasih Itin jawabannya Kokornya. Iya. Kita jawab begini. 1798 itu ada time of the end. Kerajaan kelima North. Jadi pelan-pelan ya, Say. 1798 ini ada time of the end kan?
Daniel 1140B. Yo, 40A toh. 40A. Ini South. Ini kan. Ini kan, Say? Yo, atau Ini enggak, kerajaan yang di kelima. atas. Baru, nah itu kerajaan kelima toh. Aduh, dia diserang, jadi luka parah hasilnya. Kerajaan kelima. Karena diserang South kan. Lalu pada tahun 1989, Time of the End juga. Daniel 1140B. Nah, ini dia jawabannya. North atau USA menyerang South sebagai representatif kerajaan kelima untuk membalas. North baru. Oh, lu nak pakai baru kita nih. South penyerangannya tidak sampai tuntas kan? Ya. Enggak pakai baru dan tuntas, tidak tuntas. Nah, lalu jadi apa yang kita tahu? Jadi Yang apa yang membuat kita bilang bahwa kerajaan ini kebalik ya? 6 adalah raja kelima. Apa yang membuat kita bilang begini? Karena kerajaan kelima karena South di 1798 dan 1989 sama. Betul? ya, Jadi di 1989 North USA ngapain, Say? Membantu balas dendam North kerajaan kelima terhadap South. Nah, ini dia. Jadi jadi waktu kita belajar ini akan-akan kerajaan ke-6 yang representatif kerajaan kelima kan dengan South-nya sama, betul? Iya. Bagaimana Kak Nini dan Kak Chen bisa? Sis, ulang sis. Oh, oke. Gambar aja ya sis, biar sis lebih ngerti Ini ya. maksudnya ini pertanyaan yang representatif ini benar ya sis? Benar gitu. Coba gambar ya sis. Oke sis. Jadi kita tahu bahwa ada tahun 1798 dan 1989. Toh, ini serang ini kan. Terus ini luka parah. North-nya ini jadi North baru kan Kak Sis? Kak Nini? Iya. Yang dingin. Ini kan, dia serang begini. Nah, kita tahu North baru di sini, ya kan? North baru di sini, dia balas dendam kan? Bantu balas dendam. Dan susu kelapa. Balas dendam terhadap kerajaan kelima kan? Terhadap South. Enggak, South sis. Terhadap South ya. Bantu kerajaan kelima ya. Artinya kalau bantu South-nya sama kan Kak Ni? Iya. Tapi kan enggak kan? Kenyataannya enggak kan sis? Tapi apakah sis masih ingat nggak konsep bahwa North ini buta sis? Jadi dia cium baunya spiritual Sodom dan Egypt, bisa sis? Oh, oke. Iya, betul sis. Jadi kalau dia buta kan dia mau serang siapa aja kan sis? Yang penting spiritual Sodom dan Egypt ya sis? Oh iya. Betul. Sama. Itu ingat spiritual Sodom and Egypt. Ya, bisa? Boleh sis. Jadi artinya sis kalau ini kan North lama lah kalau mau dibilang, nggak usah pakai kerajaan ya sis.
Jadi baru di sini kalau dia misalnya menyerang yang tadinya menyerang North Nama, apakah dengan gambar begini kita bilang, oh artinya kerajaan ke-6 representatif kerajaan ke-5. Setuju, Sis? Iya, setuju. Nah, itu dia. Bisa ya, Sis, ya? Boleh. Oke, Kak Jen, masih ingat ini ya, Kak Jen? Yang kemarin, ini kalau nggak Kali salah. ini ingat ya. Malam. Betul ya, Kak Jen? Ini, Kak Jen? Iya, betul. Mantap, Kak Jen. Sayang, ingat-ingat ya. Thank you. Kakak Nini dan ini. Tanya aja ya, Kak Nini, kalau belum mengerti ya. Ini kan ujian ini sebenarnya review lagi pelajaran kan. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Nomor 2. Oh, Korea ya tadi? Saya pernah pakai tahun. Nggak pakai tahun? 1798 dan 1999. Langsung ayat? Dibenarkan atau 3/4 aja lah. Karena itu penting banget kan untuk tahu bedanya. Time of the end-nya. Tapi ada ayatnya. Cuma 40A di sini. 40B nggak ada? Cuma dia bilang 40A, 40B, tak bilang Daniel juga. Oh. Kurang Ya udahlah, jelas, 3/4 aja lah, supaya lain kali supaya lebih jelas ya. Oke, lanjut ya. Mari kita lihat sekarang konsep, sekarang Kak Chen ya. Konsep apa yang kita ambil untuk menyatakan konsep nomor 1 udah nggak dipakai lagi, Kak Chen? Yang kita... Oke. Ya. Boleh dengar, Cek? Boleh Kak, silakan. Jadi kita tahu pertama kerajaan ke-5 adalah hostnya kan kita tahu setan ya, atau dia punya gaceknya setan. Oke, lalu? Terus kalau kita bilang kerajaan ke-6 ya kan ya setan. Sama ya Kak Chen? Oh ya, langsung saja ya, Ceh. Boleh. Enggak, Pak. Kak Chen tadi ngomong gimana? Agak hilang suaranya, boleh? Jadi kita mau bilang dulu, Ceh. Dia tadi, kita bilang di atas, dia adalah, kerajaan ke-6 adalah Oh, representatif, betul. Oke. Iya. Iya. Tapi kita tahu pada kenyataannya kerajaan di balik kerajaan ke-5 agak putus Kak Chen. Oh, halo Ceh. Nah, sekarang sudah bisa Kak. Coba ya. Ya. Oke. Sampai Jadi terus. Baru sampai situ ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita kalau kerajaan ke-5 ada setan. Hostnya setan. Iya. Dan kerajaan ke-6 adalah representatifnya dari Hilang lagi. Hilang ya, Ceh? Iya, agak hilang-hilang gitu Kak. Suaranya Kak Chen awalnya bagus, terus tiba-tiba hilang, terus bagus lagi hilang gitu. Oh, ini udah sandar ya? Sudah sandar ya? Aduh. Taruh di mic. Jadi taruh di mic ya Kak Chen. Aduh. Iya. Boleh ini, Semoga nggak hilang lagi ya. Oke. Nah, coba lagi Kak. Ya. Jadi kalau kerajaan ke-5 hostnya adalah setan, terus kerajaan ke-6 adalah representatif kerajaan ke-5, artinya di belakang kerajaan ke-6 sama. Kerajaan ke-5, kalau representatif Kak. Ya. Kalau representatif artinya kerajaan ke-5 di belakang ke-6, begitu Kak?
Iya, jadi kerajaan ke-6 wakil daripada kerajaan ke-5. Bilang wakil aja ya, Ceh. Oh, oke. Di kerajaan ke-6 adalah wakil dari kerajaan ke-6. Oh, Kak Chen mau bilang gini ya, Kak Chen. Jadi kalau misalnya kerajaan ke-5 hostnya setan, kalau ke-6 representatif 5 itu hostnya setan, sebenarnya 6 itu hambanya setan juga, mau bilang gitu ya? Iya, itu Ceh yang kita Oh, bilang dari tadi. Dari tadi kita bilang sudah Ya. 3 kali bilang, Ceh. Oke. Oke. Terus, nah, Kak Chen, Kak Chen ingat nggak tadi pagi bahwa kerajaan ke-6, setan itu adalah apa? Sumber kan? Sumber ke segala kejahatan kan? Iya. Kan? Sumber ke segala kejahatan. Artinya semua kejahatan di kerajaan ke-5 dan ke-6 sumbernya siapa? Setan. Nah, itu dia. Sumber kejahatan di kerajaan 5 dan 6 adalah setan kan Kak Chen? Jadi artinya Kak Chen bisa lihat nggak bahwa kerajaan ke-5 dan ke-6 itu nggak menyumbang satu kejahatan pun kepada rencana kejahatannya setan. Bisa nggak? Iya. Karena dia yang kasih semua. Agenda-agendanya semua, rencana kejahatan kerajaan 5 dan 6 ini cuman kudanya yang dibilang belok kanan, belok kiri. Kak Chen setuju? Iya. Nah, itu dia. Bisa Kak Chen? Iya, Ceh. Jadi pakai ini ya Kak Chen, pakai konsep bahwa setan ini sumbernya. Dialah yang dari awal sampai akhir kejahatan itu semua dari dia. Jadi kerajaan ke-5 dan ke-6 itu nggak menyumbang 1% pun kejahatan untuk membuat setan tambah jahat itu ya Kak Chen? Iya. Oke. Nah, ya. Ujungnya sebenarnya ke situ, Ceh. Cuman Iya. Oke. susah mungkin ya dengar kita punya Apakah? suara. Kita punya suara susah ya mau dengar. Tadinya Kak, tapi sudah bagus nih Kak. Oh iya. Nah, ini udah bagus. Oh iya. Oke. Paling kurang dapat ya. Tadi ujungnya Kakak gini ya? Ujungnya nanti gini ya? Iya, pokoknya ujung-ujungnya setan itu adalah dia punya sumber. Jadi 5 dan 6 itu bukan dia punya. Betul Kak, berarti kalau gitu. Iya. Pokoknya ujung-ujungnya 5 dan 6 itu nggak ada apa-apanya. Nah, betul Kak. Kerajaan ke-6, kerajaan ke-5 cuman menjalankan agendanya setan. Itu dia. Jadi artinya dia sebenarnya nggak butuhin 5, istilahnya dia bisa sapa aja kan, pakai sapa aja kan Kak? Dia nggak bergantung sama host manapun kan Kak? Setuju? Itu itu jawaban kita, Cah. Aduh, mantap Kak Chen. Gitu Kak. Kak Nini gimana? Ingat ini Kak Nini di review kita hari Jumat Kak Nini. Ingat sih. Oke. Jadi dia cuman ini ya, host. Jadi ini ya. Setan tidak bergantung pada host manapun karena dia adalah sumber kejahatan ya. Jadi ingat-ingat kita. Nomor 3 sekarang ya. Kak Nini sekarang. Kak Nini nomor 3, apakah kita masih lihat kerajaan ke-5 di kerajaan ke-6 Kak Nini? Dengan konsep nomor 2 ya ini. Dengan konsep nomor 2 ya, Sis. Kani sih belum terlalu dapet ya. Yang Kani inget itu masih ya. Masih. Oke. Jadi kan Kak Nini bisa iya, bisa tidak kan ya, Sis? Coba ya, Sis. Pakai konsepnya yang tadi barusan kita ambil ya. Jadi, kalau ini kerajaan ke-5, dia adalah host milik setan kan, Kak Nini? Iya. Jadi dia ini
memang benar-benar jalankan agenda setan kan? Lalu masuk 1798 kan? Kerajaan ke-5 nggak ada kan, Sis? Iya. Lalu kerajaan ke-6. Ya, kerajaan ke-6. Kerajaan ke-6. Dan ini hostnya setan lagi kan, Sis? Iya. Dan kita udah establish tadi bahwa setan ini sebenarnya bisa dia nggak tergantung dari host manapun kan, Sis? Iya. Jadi dia bisa pakai siapa aja, yang penting kejahatannya semua dia yang transfer untuk diungkapkan siapapun hostnya. Setuju? Setuju. Jadi kerajaan ke-6 pun cuma jalankan. Jadi dia sebenarnya kerajaan ke-6 Sis, kalau di 1989, kalau misalnya pakai konsep ini Sis, apakah 989 sebenarnya kerajaan ke-6 ini bukan jalankan agendanya ke-5 tapi agenda setan? Iya. Nah, itu dia. Jadi Sis, kalau misalnya dia jalankan, sorry Sis, gimana? Jadi kalau setan itu sumber, jadi kalau setan itu sumber, 5 udah nggak ada di 6 ya? Ah iya, betul. Karena sumbernya setan toh Sis. Setan, jadi dia nggak butuh 5 toh Sis. Iya, betul. Itu yang kami ingat. Terus bagaimana Sis kalau dia bisa ada lagi? Nah, itu nanti pertanyaan berikutnya, Sis. Oh, oke. Jadi, di sini nggak ada ke-5, kan, Sis? Iya. Kerajaan 5. Karena apa, Sis? Sumbernya setan. Jadi, kalau 1989 pakai konsep ini, apakah Sis mau bilang bahwa kerajaan ke-5 ini, kerajaan ke-6 ini menjalankan agendanya 5 untuk balas dendam? Bisa nggak pakai konsep itu, Sis? Tidak. Nah, karena dia apa? Dia hostnya setan kan, bukan hostnya kerajaan kan? Itu dia. Iya. Mantap Sis. Thank you Sis. Sama-sama Sis. Udah ngerti ya Sis? Kok kenapa nggak bisa ada 5 ya Sis? Kalau cuma bilang tidak. Saya bisa ngerti nggak saya review ini saya? Dimengerti ya saya? Kalau nggak ngerti tanya ya. Gimana saya? Jawabannya apa saya? Cuma tidak. Jawabannya tidak ada ya. Itu yang nomor 1 ya Sis? Ini Ci. Iya Sis. Nanti share. Sorry Sis, nomor 1 gimana? Kalau dia representatif, itu kan ditanya tadi ya? Iya. Kalau 6 representatif, dia apa? serang South ya? Iya, yang sama kan Sis? Oh iya, jadi 2 itu ya? Iya nggak sih itu jawabannya ya? Betul Sis. Nah, waktu masuk setan sumber segala kejahatan, dialah hostnya, langsung luntur kan representatif ini? Iya, langsung 6 bukan 5 lagi. Betul, 6 bukan representatif 5, 6 itu merepresentatif setan, betul Sis? Iya gitu. Karena 5 pun dapat kejahatannya dari setan Sis, nggak punya kejahatan sendiri kan? Iya. Dia bukan sumber, dia juga host kan? Iya. Mantap. Bisa ya Sis? Boleh Sis, jelas. Thank you. Oke. Gimana? Kokore bisa lebih jelas lagi dengan ini? Kokore? Bisa jelas? Bisa ya? Oke. Tadi Kak Nini ya? Oke, sekarang ke Itin ya berarti ya? Thank you ya Kak Nini, Kak Chen. Kita ke Itin. Pertanyaan apa yang harus kita tanya setelah kita mengerti konsep nomor 2? Berikan ayat mendukung pertanyaan yang kamu jawab. Bahwa nomor 5 sudah nggak ada lagi kan? Tadi kan? Gimana saya? Itin? Pertanyaannya adalah, bukan kerajaan ke-5 sudah berakhir, kenapa pelan-pelan ya sayang? Kalau kerajaan ke-5 sudah berakhir, kenapa di Revelation 17 ayat 12 dibilang salah. Kenapa kerajaan ke-5 menjadi kerajaan ke-8? Mantap Itin. Ayatnya Deadly Wood Hill di mana? Revelation 13. Ayat mantap. Itin tidak mantap, tidak ada ayat. Oh lupa ya. Nak baca soal seterusnya. Oh oke, nggak apa-apa. Pokoknya benar. Mantap.
Nah, Salah ayat setengah ya? ya. Mak juga lupa ayat. Oke, nomor 3. Gimana? Kak Nini, ingat ini Kak Nini, Kak Chen? Bisa? Nomor 4? Iya, Ce. Oke, mantap. Oke, kita mau gambar ya yang ini. Itu speaker Ini yang tadi pagi kan Kak Chen? Pertanyaan berikutnya ini. Kokure yang mau jawab pas. Pas apa nih? Maksudnya pas kamu yang mau jawab ini pertanyaan kamu bingung kan tadi. Bagus itu pertanyaan itu dapatnya sama orang bingung supaya mengerti. Oke, jadi ini kerajaan kelima ya kan? Lalu kerajaan keenam. Nah, lalu kita kan bilang di sini kerajaan kelima sudah nggak dipakai lagi kan? Tidak dipakai lagi. Tidak dipakai kerajaan kelima lagi kan? Nah, pertanyaannya kalau udah nggak dipakai, kenapa kerajaan kelima jadi ke-8? Betul, saya? Tuh. Kelima jadi ke-8. Katanya udah nggak dipakai, betul? Kan ini bisa lihat, Kak Chen? Kan ini Iya, ada, sis. kan? Iya. Oke. Jadi ada 3 reason yang kita kemarin diskusikan, kan? Oke. Reason pertama, apa, Itin? Reason pertama itu setan adalah peran utama atau gacor. Jangan yang itu dulu dong, Itin. Oh, Yang lihat ini dulu. Kenapa kok begini? Kayak gimana? setan punya peran utama atau gacor akan lengkap jika ada kerajaan kelima. Oke. Gacok ya. Gacor. Lengkap dengan kerajaan kelima. Ya. Jadi kalau tadi ini penjelasannya kalau gacok itu kan di atas kan peran ini kan. Jadi dia punya peranan ini kalau misalnya dia ambil lagi 5 jadi 8, 5 ditarik lagi artinya dia punya peran utama ini di sampingnya harus ada kerajaan kelima. Setuju Kak nih? Seakan-akan seperti itu kan? Setuju, sis. Jadi Ya, dia nggak bisa jadi host tanpa kerajaan kelima gitu ya? Nah, dia nggak bisa jadi peran utama kalau kerajaan limanya bukan hostnya. Jadi dia kayak nempel gitu loh sama ininya. Iya, iya. Karena pas kerajaan ke-6, kok ada lagi kerajaan ke-5, seakan-akan dia harus nempel kan? Supaya peran utamanya mantap, betul? Betul. Tadi bilang kukunya yang mau jawab itu. Dia nggak tahu dah. Oh iya, kuku bilang. Dia nggak tahu. Betul nggak, saya? Setuju nggak ini, saya? Kalau misalnya dia jadi ke-8 lagi kan tadi katanya dia nggak dipakai kan? Nah, artinya setan punya peran utama bisa lengkap karena ada apa? Kerajaan ke-5. Bisa saya? Jadi ke-8. Iya, tadi kan dibilang kan 5 nggak ada kan? Tidak dipakai lagi. Terus pas 5, kok jadi 8 lagi? Artinya kita bisa reason bahwa peran utamanya setan ini cuman lengkap kalau ada kerajaan kelima, bisa? Kalau kita ganti kalimatnya dengan pengertian sama begini, setan punya peran utama dilengkapi oleh kerajaan kelima. Boleh lah, beda jido bisa. Tergantung beda terdiri tadi. Oke. Oke, nomor 2. Kak Chen, ingat nomor 2 Kak Chen? Soalnya Yang kita ingat, Ce, setan adalah peran utama tanpa kerajaan kelima. Oke. Iya, betul ya? Itu yang ketiga, yang kedua dulu Kak. Itu kan yang reason yang kita punya reason. Yang konsep yang baru ini kan? Iya, yang Itin bilang tadi kita lupa, Ce. Oh, oke. Jadi cuma 2 kejawab. Nah, jadi ingat ya Kak, yang satu kerajaan kelimanya sama-sama di panggung, oke Kak? Yang kedua Kak, gambarnya jadi kerajaan kelima setan ini tetap di panggung Kak, tapi di bawahnya kerajaan kelima, boleh? sekarang kerajaan kelima itu di Jelasin gimana itu ya, Ce?
Nah, jadi ingat gambarnya dulu ya Kak Chen, supaya Kakak Chen nanti untuk menjawab ini ingat gambarnya ya. Jadi gampang mau pakai kata-kata apapun, yang penting tahu dia punya konsep toh. Nah, jadi Kak Chen, kalau gambarnya begini Kak Chen, setan punya peran utama, setan adalah peran utama Kak. Jadi kalau dia peran utama, dia punya peran utama Kak Chen, atau setan adalah gacoknya, utama akan sempurna. Apa itu dia punya bahasa kok Mice lupa? Dia punya peran, adalah setan peran utama kan yang kedua kan? Atau gacok. Nah, atau gacok. Lanjutin. Atau gacok Akan sempurna ya? bukan Mice. Apa dia punya? Itu dia muncul melalui dia nampak melalui kerajaan ke-6. Kerajaan ke-5. Oh iya betul. Jadi setan adalah gacok, akan dilihat oleh orang, akan terlihat melalui kerajaan ke-6. Nah, ke-5. Oh, berarti sekarang kerajaan ke-5 setan di bawah gitu. Kan nggak kelihatan setan. Jadi saya lihat ya. Jadi kalau misalnya reasonnya kan, kalau misalnya dia di sini tetap Nggak ada. dia kan dipakai setan kan, lalu dia tiba-tiba 6 kan, terus dia nggak dipakai kan, nomor 5, terus tiba-tiba 5 jadi 8, jadi dia dipakai lagi kan. Jadi seakan-akan gini, oh saya punya gacok, ini paling akan cuman terlihat lewat 5, karena pas dicoba ke 6, dia balik lagi ke 5, bisa gitu nggak Kak Chen? Contohnya ya Kak Chen ke restoran kan, ke restoran A, terus Kak Chen coba ke restoran B, terus Kak Chen balik lagi ke restoran A, oh artinya ini Kak Chen punya kepuasan lapar, cuman bisa dikomplitkan dengan restoran A, setuju Kak Chen? Oh iya, bisa. Nah, itu dia. Ya, jadi peran utama itu kayak lapar kan, terus Kak Chen nih ini bedanya ya, contohnya beda 1, 2 tuh kayak gini. Contohnya Kak Chen lapar itu peran utama ya Kak Chen. Nah contohnya, Kak Chen punya kelaparan akan lengkap dipenuhi, nggak lapar lagi kalau Kak Chen makan sama Itin contohnya, itu bisa. Jadi apakah Kak Chen makan sama-sama Itin Kak Chen? Iya. Nah berdua kan, betul Kak Chen? Oh iya. Nah kan, nah lalu yang satu Kak Chen, Kak Chen punya kelaparan akan contohnya pokoknya Kak Chen punya yang nomor 1 ini, Kak Chen punya kelaparan akan nggak lapar lagi kalau Kak Chen makan di restoran 1 contohnya gitu kan, makan di restoran 1 pokoknya, dan di situ yang kebetulan restoran 1 tuh Itin gitu loh. Jadi kalau nggak restoran 1 nggak lengkap gitu loh. Pokoknya makan di mana aja kayaknya ada yang kurang gitu. Bisa Kak Chen? Pokoknya harus restoran 1. Bisa Kak? Oh iya. Iya, lalu, nah terus jadi seakan-akan Kak Chen bisa cuman kerjasama sama restoran 1 kan Kak Chen? Iya. Nah lalu yang kedua Kak Chen ini tetap peran utama Kak Chen peran utamanya gitu loh. Nah tapi Kak Chen masuk restoran 1 kan, udah 12.60 kan Kak Chen contohnya ini. Iya. Lalu Kak Chen ke restoran 2, kerajaan ke-6, toh? Tapi Kak Chen tetap peran utamanya kan? Terus Kak Chen balik lagi ke restoran 1. Balik lagi jadi kerajaan ke-8 Kak Chen. Seakan-akan apakah Kak Chen, oh saya punya peran utama akan mantap dengan restoran 1 cuman. Bisa Kak Chen? Tapi Kak Chen adalah tetap peran utamanya. Tapi kalau yang 1, peran utamanya ini kayak, jadi ini 2 reason yang kemarin didiskusikan ya. Jadi yang 1 ini peran utamanya harus 5, nempel sama 5 gitu. Tapi yang kalau kedua, dia tetap peran utama, tapi harus didukung sama 5. Nah, ini beda kan Kak Chen? Bisa lihat nggak bedanya? Iya, bisa dapat jadi punya. Dapat ya? Nah, itu dia. Beda kan Kak Chen? Kalau yang 1 kayak lengkap, harus ada 5 jadi kayak 5 itu pelengkapnya gitu loh. Kalau yang kedua
kayak dia harus didukung sama cuman 5. Jadi hostnya itu peran utamanya bisa kelihatan atau agendanya bisa jalan kalau hostnya cuma 5. Itu dia. Bisa Kak? Ya? Oke. Intinya kalau yang di pertama mereka harus sama-sama lah. Ya. Kalau mau jalan-jalan bareng kita ya. Nah. Kalau yang di kedua kita nggak perlu jalan bareng. Yang penting kamu jalan udah lihat gitu ya. Nah itu dia. Jadi kerajaan yang satu tuh kayak aku nggak bisa lepas nih kerajaan kelima karena nggak lengkap kalau nggak 5, betul? Kalau yang satu, jadi yang satu dia tetap peran utama tapi harus lewat kerajaan kelima. Nah ini 2 reason yang beda kan? Sis. Iya sis. Ulang lagi. Kalau satu itu dia share ya, dia punya ini. Di atas panggung sama-sama toh sis? Ya, mereka berdua di panggung sama-sama. Kalau yang nomor 2, gimana sis? Kalau ke nomor 2, setan pelengkap. Dia betul sis. Jadi hostnya, jadi dia cuman host gitu sis. Dia cuman jadi kalau peran utama tuh kayak yang dia yang ngatur kan sis. Dia kayak main layang-layang ininya lah. Kayak layang-layang dia yang pegangin kan sis, peran utama gitu kan. Nah tapi kalau yang nomor 1 sis, jadi kayaknya layang-layang itu tuh ada tenaganya sendiri untuk gerakin gitu loh sis, bisa sis? Iya. Nah, itu dia. Jadi seakan-akan bukan cuma layang-layang, bukan cuma saya aja yang jadi peran utama, tapi layang-layang ini sebenarnya juga ada peranan yang ditumbang, sis, bisa ya? Iya. Nah itu nomor 1 sis. Tapi kalau nomor 2, setan itu mantap kalau dia pegang layang-layangnya kerajaan kelima, tapi kerajaan kelima nggak bisa gerakin dirinya sendiri. Nah, itu dia. Ya, oke. Ya, itu lebih jelas ya. Layang-layang. Loh, pokoknya sudah nggak ada. Yang bingung tadi. Oke. Mak, mana sis, Mak? Lagi istirahat, sis. Lagi kurang enak badan. Oke. Oke. Nomor 3 ya sekarang. Tadi ikut ujian sih, terus tadi katanya agak sedikit pusing gitu. Ya udahlah istirahat aja. Gitu. Oke. Nomor 3 ya sekarang. Nomor 3. Apakah ini konsep yang baru kita pelajari kan Kak Chen? Apa Kak Chen konsepnya? Iya, setan adalah peran utama tanpa kerajaan kelima. Nah, jadi mau kerajaan kelima, mau kerajaan keenam, dia tetap peran utama, boleh? Iya. Bisa kan ini yang konsep kita yang udah tekankan kan sis? Setan adalah peran utama sis. Iya, jadi mau kerajaan kelima, keenam, ke berapa, dia tetap peran utamanya. Jadi artinya yang konsep ketiga ini ada alasan kenapa. Jadi walaupun dia jadi 5 jadi 8 lagi, dia tetap peran utama. Jadi 5 itu tetap 5 yang jadi 8 ini nggak menentukan peranan utamanya dia, karena dialah sumbernya, bisa sis? Itu yang konsep kita kan sis? Yang udah di-establish kan sis? Ini dia. Jadi kita mau cari tahu yang benar 1, 2, 3, betul sis? Oh, oke. Iya sis. Itu cuma reason ya sis, ini reason. Nah, iya. Oke, mantap ya sis. Itin bisa jelas? Ya, Mice. Bisa. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu pertanyaannya. Oh iya betul. Oke, sekarang siapa ya? Kalau yang kedua itu punya. Oh ini Kokore ya, sudah ya? Setan adalah Kokore dan apa jawab sih? Oh iya. Ya udah kak ini aja dulu. Setan adalah peran utama atau gacut, tapi yang dilihat adalah kerajaan kelima. Itu Itin punya. Karena Kokore dan aja. Kalau betul kan ide? Oke, sayang. Oke, sekarang nomor 6 Kak Jen. Kalau Kokore lain, konsep yang ketiga, setan adalah peran utama untuk melakukan agendanya. Yang lain itu mantap. Setan adalah peran utama
Untuk melakukan agendanya kan host. Tapi semuanya betul, 1, 2. 1, 2. Yang 1, 2 kan saya kan menggunakan kerjaan kelima supaya lengkap toh. Ya udah kalau gitu 3/4 aja karena itu kan hostnya. Oke. Mantap Ipin. Sekarang kita lanjut lagi. Say, kamu tadi nggak jawab, Say. Ulang lah, nomor 6, Say. Kamu, Say. Siapa setan, Say? Sumber kejahatan atau bapak penipu. Father of Devil, kan? Ya. John 8:44, kan? Betul jawaban. Nggak apa-apa ya, nggak pakai ayat. Ini cuma tambahan. Oke. Sekarang kita mau tanya. Oke, kalau sis ini pilih nomor 8 atau 7, sis? Kira-kira mau menjawabnya? 8 atau 7? Nanti satunya Kak Chen. Kan ini pilih mana? Mau jawab nomor 7 atau 8, sis? Sorry sis, putus tadi. Oh, Gimana iya, sis? Sis mau pilih jawab nomor 7 atau 8, sis? Pilih. Pilih. Yang mana? Yang sis kira-kira lebih mantap mau jawab nomor 7 atau 8? Oke, nomor 8. Oke, berarti Kak Chen 7 ya, Kak Chen? Aduh. Kak Chen, contoh host setan dan target setan. Hostnya siapa sih? Kak Chen? Bosnya setan sama kerajaan kelima ya. Yang di cerita Alkitab, Kak, yang tadi pagi itu. Ular mau jatuhkan siapa gitu. Kok ular mau jatuhkan? Aku udah bilang ini. Hostnya siapa, Kak? Terus bilang kita le. Hampir. Ular, Kak, ya kan? Ular. Oh iya kete ular. Targetnya sama, Kak. Hawa. Iya. Terus hostnya sama Kak. Host keduanya Hawa. Targetnya Adam. Mantap. Terus yang ketiga Boleh langsung ke satu begini kan gitu cerita. hostnya Adam ya. Siapa aja Kak cerita Alkitab yang kakak bisa lihat, oh ini host untuk jatuhkan siapa? Siapa kete? Tadi pagi. Aduh, lupa. Coba cek kasih clue. Raja. Raja yang bercabul. Yang ada Elianya, Kak. Oh, berarti siapa namanya ini? Isabel ya? Jezebel. Targetnya? Iya, lupa ya. Targetnya ya Ahab, Raja Ahab. Satu lagi 4. Baru yang 4. Apa aja boleh ya? Nabi yang serakah. Nabi palsu yang dia memukul keledai. Oh iya. Tunggu. Bileam. Hostnya pakai Bileam. Oke, targetnya? Targetnya umat Tuhan. Mantap. Berarti salah semua kita jawab yang ini. Gak apa-apa, Kak Chen. Ya? Pokoknya pengen model gambar begini langsung ke satu paralel. Ular. Tapi betul semua? Ular. Ini ada. Cuman berapa? Ya, jadi 4-nya tersembunyi di satu begini yang Ije. Saya kok Ije perhatikan baik-baik. Ular, Hawa, Adam, Jezebel. Kan Hawa nih, apa maksudnya harus dikasih uraikan tuh Hawa dulu. Oh iya, 3/4 Jo. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Nini, apa persamaan kerajaan kelima dan keenam, Kak Nini? Berikan kata-kata di ayat yang membuktikannya. Silakan Kak Nini. Sis, tunggu, itu nomor 7 ada di BS, sis. Ini di BS ini sis tambahan tambahan untuk lebih mengerti aja sis bahwa Iya, dia betul. sepanjang masa. Maksudnya dia sumber evil ya.
Iya, betul. Oke. Kayaknya. Soalnya nggak di IPS ya sih. Juga ini. Oke, nggak apa-apa sih. Terus lebih gampang itu kayaknya ya. Apa, Kak? Lebih gampang itu kayaknya. Yang Lebih paling gampang ini. susah. Paling gampang. Aduh, berarti salah milih ya sih. Coba ide nomor 8. Di Wahyu 13, sis. 13 kan, sis? Ya, betul. Wahyu 13 itu yang ini kan, yang apa namanya? Yang ini, yang ayat 12 ya, sis? Kerajaan kelima dulu sih. Oh, yang kelima ya. Berarti ayat 5 ya? Coba atasnya lagi. Bukan. Mana Dia ada sama satu kata yang sama dia. Di kerajaan kelima sama 6 ada ya, satu kata. nomor 2, ayat 2. Oke, apa sih? Kerajaan and the beast which I saw was like unto leopard. Jadi ini kerajaan kelima. Dibilang bahwa dragon gave him his power and his seat and great authority. Diberikan power dengan oleh dragon, betul? Oke. Terus ayat 2. Kerajaan ke-6 itu ayat 12 ya, sis? Mundur sih 1 ayat lagi. Oh, 11. Aha. Kerajaan ke-6 ini muncul dan dia seperti domba dan berbicara seperti naga. Speak as dragon. Betul, sis? Artinya apakah Betul. persamaannya kerajaan kelima sama ke-6 sama-sama dapat kuasanya dari dragon, bisa sih? Iya, itu dia. Mantap. Dan kerajaan ke-6 mendapat kuasa dari dragon. Mantap, sis Nini. Bisa ngerti ya, sis? Boleh, sis. Oke, mantap. Kak Chen, gimana betul ini, Kak Chen? Halo, Ce. Iya. Jawabnya lain. Gak apa-apa, Kak Chen. Yang penting menjawab ya, Kak Chen. Ya, kalau ada sisip 12 itu yang penting ada ini aja, itu dragonnya ada nggak apa-apa, wes. Oke. Jadi katanya sama dragon. Ya, dragon. Pokoknya ini persamaannya mau tunjukkan 5 dan 6 ini benar-benar semua dari dragon. Gitu. Nggak bergantung sama 5, bergantung ke 6, enggak. Gitu ya. Betul. Oke, ini gampang. Itin lah yang gampang. Ayat menunjukkan kerajaan ke-6. Revelation 13 ayat 11, Oke. Itu di atas. Nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan bonus ya, Kak Chen? Kekeri bukan main. Kok goreng salah? Kok goreng salah? Masa kita beda. Salah, Kok goreng. Salah. Astaga, Kok goreng. Aduh, bukan main. Aduh. Ya, didoakan nih, Kok goreng. Salah menurut konsep pembahasan berikut kemarin. Oke. Kalau yang lain? Ya, udahlah. Yuk, nomor 10. Ini kan kerajaan ke-6 kan ayat 11, sayang. Iya, cuma untuk kemarin. Oke, udahlah, nggak apa-apa. Yuk. Yang penting lain kali kalau diuji jangan. Nomor 10, di ayat 13, 12, 13, apa yang ditekankan tentang kerajaan kelima? Ayat 12 apa, say? Kerajaan kelima membuat. Sayang, nggak ada di situ kerajaan kelima membuat. Kerajaan kelima mau diapain di ayat 12? Berbicara seperti naga. Sayang, kerajaan kelima loh, bukan kerajaan ke-6. First beast. Kelima kuasa tadi. Coba buka ayat kamu lah, kalau kamu nggak ngerti. Baca sendiri. Itu dia mau apa tuh? Coba baca lah, say. Ayat 12 apa? Oh, bikin ini ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Dan dia mau diapain? Kerajaan kelima. Nah, itu dia. Ayat 13. Dan mengadakan tanda mujizat yang dahsyat dan menurunkan api dari langit.
tanda dahsyat atau mujizat dilakukan di depan apa? Sayang, Binatang coba. yang pertama. Nah, itu dia di depan kerajaan kelima. Ini kan? Kak Chen, betul Kak Chen? Aduh, ke bawah. Susah ya Kak Chen? Salah. Oh, nggak apa-apa. Tapi Kak Chen ingat kan tadi pagi begini Kak Chen? Ayat 12, kerajaan kelima mau disembah kan Kak Chen? Iya, Cen. Lalu di nomor 13, di ayat 13, wonders-nya mau dilakukan di depan kerajaan kelima kan? Atau first beast. Kak Nini, apakah bisa lihat Kak Nini? Ayatnya Kak Nini. Bisa, sis. Bisa, betul kan sis? Setuju ya? Iya. Jadi ini kita lihat di kerajaan ke-6 ada kerajaan kelima. Setuju nggak Kak sis? Kalau ada first beast, betul? Iya, ada. Ini menentang kita punya konsep yang katanya tadi kerajaan kelima nggak ada kan sis? Iya. Ah, oke. Atau enggak seakan-akan tadi dari 3 konsep ini, kalau dia jadi ke-8, ini waktu luka parahnya sembuh ya, Kak? Betul? Ini luka parahnya waktu sembuh ya. Jadi seakan-akan konsepnya tadi, artinya setan punya peran utama harus ada 5 dong, gitu kan, sis? Atau enggak harus terlihat lewat 5, lengkapnya dengan 5, kayaknya 1 dan 2 yang benar ini kan, sis? Kalau baca ayat 12-13. Iya, Gimana? betul, sis. Kak Chen bisa lihat kan? Kalau kita baca 12-13, kayaknya 1-2 ini yang benar nih, betul Kak Chen? Iya. Nah, itu dia. Karena ada dia punya itu ya. Gimana? Betul. Karena ada dia punya, apa sih Kak Chen? Ada dia punya apa? Itu yang tadi kan dibilang di ayat situ kan. Ada yang mau disembah itu ada beast-nya. First beast, betul Kak Chen? Oke, mantap. Jadi, yang kesimpulan apa yang kita mau ambil? Siapa yang bisa jawab lah ini dulu. Kalau misalnya ini. Kesimpulan apa yang kita mau ambil dari 12-13 ini? Kak Chen jawab apa Kak Chen? Kesimpulannya bahwa setan melakukan ini. Gimana Kak? Setan melakukan apa? Setan membutuhkan. Oh, oke. Membutuhkan kerajaan kelima gitu Kak? Iya. Kalau Itin apa jawabannya? Jawaban dari atas sumber lencong, dari jawaban lebih bawah sumber lencong. Oke, jangan ditanya ya kalau udah melencong. Oke, nomor 11. Mari kita lihat kesimpul apa Itin? Bahwa kaitannya kerajaan kelima ada di kerajaan ke-6. Oke. Kesimpulannya ini, ingat nggak ini? Kalau mau disembah, betul? Kalau mau disembah, kan kalau disembah, great wonders harus dilakukan di depan yang mau disembah, boleh? Ini konsep tadi pagi loh, karena ada bingung-bingung kan? Ingat nggak tadi? Kalau vaccination, great wonders ini apakah vaccination? Betul, Kak Chen? Oh, ini yang vaccination ya yang dijelaskan. Betul. Kalau ini vaccination, artinya vaccination ini akan mengarah kepada yang nanti mau disembah kan? Kak Nini bisa lihat itu nggak Kak Nini? Kak Nini nggak tahu deh ini Nggak sis. ya? Kalau Coba vaccination. ya, Kak Nini, kalau di 13, Kak Nini tahu kan bahwa Great Wonders ini hubungannya dengan medical missionary atau medical missionary, dan itu mengarah ke vaksinasi kan, sis? Oh iya. Oke. Jadi kalau ini 12, ya, ini 12. Ini kan yang disembah beast kan, dia bilang, oh mau sembah beast gitu kan, mau sembah first beast gitu kan.
Lalu dibilang di ayat 13. Mereka lakukan great wonder, kan? Ini kan juga di ayat 12 sebelumnya dia lakukan exercise power, kan? Kalau nggak salah. Ya agak bingung-bingungnya ini. Nah, ini. Ah, ini dia. Dia lakukan great wonder. Lalu, sorry ya, ini kayaknya do in the sight of the beast. Ini ayat 14 ya, 13-14, sorry ya. 13-14. Iya, 14 ya, sis. Betul. Great wonders. Maksudnya dia gimana, sis? Dia sembah image-nya ya. Coba ya baca 14 ya, sis. Coba sis baca 14. 14. And deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Nah, jadi ini dilakukan di depan mana, sis? Di depan first beast ya. Nah, apakah di ayat 12 tadi first beast-nya mau disembah, sis? Iya. Nah, jadi sis, apakah kita tahu vaccination ini mengarah kepada Sandero yang mau disembah, setuju? Iya. Nah, ini dia kan, sis? Ya? Oke. Nah, sekarang sis, mari kita baca konsepnya. Jadi gini kan, sis, konsepnya tadi. Siapa di depan, pokoknya kalau di depannya yang dilakukannya vaccination atau great wonders, itulah yang disembah. Setuju, sis? Jadi kan dibilang miracles dilakukan di depan kan, sis? Iya, to do in the sight, di hadapan, iya. Berarti yang mau disembah beast ya. Jadi kan siapa aja? Ya, di hadapan. Jadi kan kalau misalnya gini lah, ini orang-orang kan, orang-orang gitu kan. Terus di sini miracles, toh. Nah, tujuan miracles habis itu mereka sembah kan? Mereka sembah kan, sis? Tujuan mereka sembah. Nah, di sini siapa kan, sis? Iya, gitu. Jadi gini kan urutannya. Jadi orang lihat miracle dulu, habis itu sembah yang di depan mereka. Depannya, betul? Atau enggak yang di depan miracles dilakukan supaya habis miracles langsung sembah, betul, sis? Betul. Jadi di ayat 14 ini di hadapan first beast, betul? Iya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya adalah yang tadi Gedi tulis, Kak Nini, pokoknya great wonders harus dilakukan di depan yang mau disembah. Betul, Kak Nini? Betul. Kesimpulannya aja. Nah, itu nomor 11. Bisa ya? Oke. Boleh, sis. Habis ini kita mau lanjut lagi ya. Nah, sis, coba deh baca. Habis itu mereka buat apa? 14 masih ya? 14. Mereka baru mereka image of the beast. Mereka buat image of the beast kan, sis? Iya. Ngapain image of the beast di sini, sis? Kalau yang disembah first beast. Setuju, sis? Iya. Oke. Apa sis bilang? Image of the beast? Ngapain kan image of the beast di sini kalau yang disembah tadi first beast, betul, sis? Iya. Nah, jadi kan aneh kan, sis? Agak rancu lah ini. Oke. Saya bisa mengerti, saya? Oke, lanjut. Aduh. Agak putar-putar sedikit ya, sis. Iya. Mantap ya. Oke, mari kita lihat sekarang. Nomor 12 pertanyaannya ya. Baru mau ganti. Di ayat 13-15, apa yang bertentangan di ayat 10? Ayo, sis, coba, sis. Apa yang bertentangan, sis? Yang bertentangan itu tadi bahwa tadi dibilang ya sembah beast kan? Jadi di ayat 13 ayat 12 ya. Di ayat 12 tadi sembah siapa, sis? Beast. First beast. Lalu sis? Baru di ayat 15 dibilang apa? Worship the image of the beast. Wow, sister. Bertentangan sekali nih, sister. Iya, Kani ingatnya di sini nih.
Tapi belum jelas. Penjelasannya Artinya, belum mantap. Artinya sister ini kita lihat gambar lagi. Kalau yang nomor 15 yang disembah image of the beast, artinya di ayat 5, ayat 14, 13, 14, miracle dan great wonder sebenarnya dilakukan di hadapannya siapa? Image of the beast. Bisa nggak sis? Ingat nggak sis yang ditanya-tanya semuanya? Jadi miracle dilakukan di hadapan, semuanya jawab bis. Iya. Sally bilang apa? Image of the beast, betul sis? Iya. Nah, Ini yang kan dia. dengar. Betul sis? Tapi jadinya sis gimana ya? Masih ada penjelasannya lagi nggak? Masih ada. Tapi sampai sejauh ini kan sis? Iya. Konsepnya? Iya. Nah, Kak Chen gimana Jelas, Kak Chen? Kak Chen betul ini Kak Chen? Iya, Ceh. Kita rantai nih Kak Chen. Udah langsung itu ya, Ceh. Salah satu. Berantai ya. Oke, nggak apa-apa ya. Betul. Nggak apa-apa. Ini kan ujian kita nggak cari nilai, cari jawabannya. Sudah. Oh, kalau Apa saya? ideologi Belum sayang itu ideologi sayang, belum. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau oh iya ya, sorry. Kalau di ayat 15, image of the beast yang disembah, ya toh? Artinya miracles atau great wonder dilakukan di hadapan image of the beast. Setuju kan nih? Kesimpulannya ya? Sejauh ini ya, sis. Aha, betul. Iya. Ya. Oke, bisa lanjut ya. Ini. Lalu, kalau luka parah sembuh, apakah kerajaan 8 disembah? Jelaskan, oke? Oke, mari kita lihat gambarnya yang sama ya. Tadi di ayat 12 sis, apakah sis Nini lihat bahwa first beast katanya yang luka parahnya sembuh, betul? Iya. Luka parah kan? Nah, luka parahnya sembuh, dia jadi kerajaan keberapa? 8. Betul? Tapi di ayat 15 yang disembah orang-orang siapa? Image of the beast. Lalu bikin apa kerajaan kelima yang sudah jadi ke-8 dibilang-bilang di sini, betul? Ini kan suatu yang aneh. Betul, sis. Nah, baru Itin jawaban yang tadi kamu jawab, betul? Oke, jadi kalau dibilang sembah kerajaan kelima, itu maksudnya sembah apanya Itin, Kak Chen? Dia punya ideologi. Hari Minggunya. Oh, hari Minggu betul. Ideologi kan, Ceh? Ya, betul. Ideologi apa? Ideologi hari Minggunya. Betul, Kak Nini? Ya. Betul. Jadi, Kak Nini, kalau Kak Nini pergi ke akhir zaman nanti, yang mau ini udah akhir zaman ya, maksudnya nanti menyembah image of the beast, apakah Kak Nini lihat kerajaan 8? Kerajaan kelima yang jadi 8. Iya, sis. I'm not sure. Hostnya siapa sih? Sudah hostnya siapa nih? Yang disembah dia di sini? Yang disembah siapa? Kan kalau image kita tahu kan kerajaan ke-6 kan ya, sis? Betul. Hostnya IOB kan sekarang sis? Dia bikin kan? Lalu, ini kayaknya gambarnya udah ini ya. Yang penting udah tahu ya bahwa kenapa kerajaan kelima disebut-sebut di ayat 12, 13, dan 14 itu karena apanya sis yang mau dipakai? Ideologinya hari Minggu. Betul. Apa karena dia yang establish hari Minggu adalah undang-undang penyembahan? Iya. Yang establish kan? Nah itu dia. Oke. Kita mulai dulu ya. Kita hapus lagi. Nah, sekarang mari kita lihat.
Nih, itu gambar lagi ya. Nah, jadi ini kan kerajaan kelima. Ya. Kerajaan keenam. Nah, ini kan kita tahu Sandelo kan, sis? IOB disembah kan? Pemaksaan ini Sandelo kan, sis? Kak Jan, setuju? Iya, Ce. Nah, gimana Kak Nini? Bisa, Kak? Kalau lagi urus NC kali ya. Sis. Oh iya, sis. Gimana? Sandelo. Nah, IOB disembahnya di Sandelo kan, sis? Penyembahan, pemaksaan, nggak boleh jual beli Sandelo kan? Setuju, sis? Iya. Oke. Nah, lalu kerajaan, jadi Kak Ni nanti lihat di Sandelo IOB, apakah Kak Nini yang ditekankan, yang dipaksakan sama kita IOB-nya, betul? Setuju itu? Berdasarkan ini? Tunggu ya, Sis. Jadi maksudnya IOB ini udah jadi ke-8? Dari konsep ini dulu aja, sis. Nggak usah yang lain, sis. Buang dulu. Sis ingat. Ulang pertanyaannya, Sis. Nah, jadi kalau di Sandelo, dibilang kan di ayat 15 tadi, image of the beast akan dipaksakan. Kalau nggak mau sembah, dibunuh. Betul, sis? Apakah itu Sandelo? Iya. Oke, Sandelo. Nah, jadi apakah dia punya peran, dia punya yang paling peran utamanya yang dimainkan setan adalah image of the beast, sis? Yang untuk disembahnya, betul? Iya, betul. Nah, jadi sis mau lihat IOB kan di sini, di Sandelo? Iya. Nah, lalu ngapain kerajaan kelima kok nongol lagi jadi ke-8 di sini? Bisa, sis? Ternyata kita belajar kerajaan ke-8 di sini, apanya yang kita lihat? Ideologinya. Jadi, sis lihat kerajaan ke-8 nggak nanti? Iya. Kerajaan ke-8-nya, pausannya yang sis lihat? Bukan. Nah, sis lihat siapanya? Ideologinya ya. Dan sis lihat yang bisa kelihatan mata yang untuk disembah apanya, Kak, sis? Oh, image of the beast. Itu dia, sis. Bisa? Jadi kerajaan kelima, ke-8 ini, dia cuma kembang di sini cuman ideologinya aja, sis. Yaitu hari Minggu kan, sis? Tapi dia punya tokoh yang host yang dipakai sama setan adalah image of the beast untuk akhir zaman. Bisa, sis? Boleh. Tapi image of the beast itu kerajaan ke-6 bukan, sis? Bukan ya? Betul, sis. Kerajaan ke-6 yang dibikin kerajaan ke-6. Dan di Sandelo kita tahu kan, kerajaan 5, 6, 7, sama-sama kan semua, sis? Iya. Tapi image of the beast, kalau Profesor bilang, adalah United States yang bergabung dengan ini kan, sis? Udah bergabung dengan apa itu, saya? United States udah bergabung dengan sipil ya. Gitu dia. Untuk memenangkan conscience gereja kan, yang dimana conscience-nya udah nggak bisa diatur. Jadi dia ambil negara untuk bantu mengatur itu rakyat punya pikiran supaya bisa lakukan penyembahan image of the beast ini, sis. Bisa ya, sis? Oh gitu ya, sis. Jadi sis di Sandelo sis mau lihat siapa? Image of the beast. Image of the beast. Kerajaan ke-8 cuman apanya, sis? Ideologi. Sama seperti South juga kan, sis? Kita nggak lihat Rusianya kan, sis? Iya. Kita dari apa? Ideologinya. Ideologi. Spiritual Sodom dan Egypt. Ya, itu dia. Iya, keren. Kak Gedi ada, Kak? Iya, silakan, Win. Jadi 6, 7, 8 itu sama-sama image of the beast? Iya, Kak. Iya, Win. Betul. Sama-sama mereka. Karena 10 kan sih, Win? Ini bukan 5 ya, Win? Aku salah gambar, Win. 6, 7, 8, Win. Iya, 6, 7, 8. Sorry. Aku salah ya. Betul, Win. Itu 10 kan, Win? Totalnya, Win? Kalau 1/10 image of the beast, artinya 9/10-nya image of the beast, kan, Win? 10-nya 6, 7, atau 8 juga ikut? Semua satu, kan, Win? Image, karena kan 1/10 kasih ke 8, betul sih, Win? 1/10 kasih ke 8, ya. Sama 9/10 kasih jadi
6, 7, 8. Jadi kalau ini kan sebenarnya kan kalau pelajarannya ini kan daily, tau Win? Ya. Ini 10/10. 10. Dia kasih ke sini. Kalau ini IOB, toh pasti karena dia sama-sama 10/10 pasti 7 juga 10. Nah, itu dia, itu prinsip bagus itu. Itu prinsip yang penting itu. Iya, ini dia. Kayaknya itu nanti dijawab pertanyaan berikutnya kalau nggak salah. Tapi karena Alwin udah ini ya nggak bakal lah. Sekalian, Win. Oh, gitu. Tadi yang ditanya itu. Oh, sorry. Ini ada kan Kak Chen tadi pagi kan? Kalau nggak salah. Ya. Aku pertanyaan itu nggak ya? Aku nggak tahu juga, lupa pertanyaan. Dilambangkan dengan ini nomor 15 kayaknya ya. Mau merujuk ke situ. Kak Nini bisa Kak Nini? Sampai sini Kak Nini? Yes, satu kali lagi. Jadi kalau bilang itu 5 yang mau disembah, berarti itu ideologinya dia hari Minggu kan? Betul sis. Karena ini zamannya image of the beast kan sis? Bukan zamannya beast lagi. Dia. Ya sis? Walaupun jadi dia sembuhnya apanya? Ideologinya sis yang disembuhkan untuk disembah lagi ya. Bisa sis? Kita putus ya? Halo sis. Oh enggak. Siapa yang putus ya? Oh sorry. Aku kira aku putus. Kali yang putus ya? Enggak apa-apa sis. Putus. Oke. Sis bisa ngerti sampai sini sis? Sis mau tanya itu. Jadi Kani mau tanya ini. Jadi kalau 5 itu mau disembah, itu kan ideologinya dia kan, hari Minggunya kan. Betul, sis. Jadi apakah ideologinya itu dipaksakan oleh IOB, atau IOB lah itu ideologinya dia? Oke, jadi sis, ideologi ini kan spiritual karakter kan sis? Kalau yang ingat kan sis, yang pertanyaan fraktal apakah bisa menentukan linear? Bisa toh sis? Nah, fraktalnya waktu itu apakah spiritual Sodom dan Egypt sis? Dia punya fraktal waktu kita pas cari-cari pas Obamanya udah habis, sisanya siapa sis? Spiritual Sodom dan Egypt kan sis? Iya. Tapi apakah dia butuh host sis? Nah, hostnya siapa sis? Spiritual Sodom dan Egypt-nya. Pas Obama udah ada, siapa jadi hostnya Spiritual Sodom dan Egypt? Demokrat ya. Mantap. Demokrat. Itu dia. Jadi apakah ini ideologinya, hostnya adalah si IOB ini sis? Iya. Oh, jadi IOB-nya itu hostnya ya? Iya. Karena ideologi kan karakter aja kan sis? Iya. Iya betul. Spiritual north-nya gitu ya. Jelas sis. Dan dia yang jalankan penyembahannya kan sis, betul kan sis? Iya. Tadi? IOB-nya kan? Betul. Gitu. Iya. Bisa ya sis? Boleh sis, thank you. Oke, mantap. Oke, Itin ada pertanyaan sayang? Ini lalu kalau luka parah sembuh, apakah kerajaan ke-8 disembah? Dia jawaban berarti sudah tidak disembah. Tidak disembah. Karena kerajaan ke-8 munculnya apa? Secara apa? Ideologi. Nah, jawaban muncul secara ideologi yang dipaksakan untuk disembah, ideologi yaitu hari Minggu yang dipaksakan untuk disembah oleh siapa? Image of the beast. Bisa ya? Oke, ini nomor 14, 2 terakhir ya. Siapa sekarang? Itin lah ya. Apa yang harus berhadapan dalam perang di akhir zaman Itin? Yang harus berhadapan dalam perang di akhir zaman. One by one. 101. To head. Itu image of getting image of the beast. Ya, mantap Itin. Coba bukan itu. Jawaban ini kemudian. Aduh, Itin jawab apa? Kayak itu. Random akan diserang oleh dragon. Dia marah nangis ya. Betul. Ingat kan tadi pagi kita bilang image of the beast bisa dipaksaan kalau image of God sudah full 100%. Setuju? Ya.
Karena image of God ini adalah apanya? Batu kan, Kak Chen? Iya. Salah semua. Iya, Ce. Batu yang mau dilemparkan ke Lempar image di jari kaki. Nah, jari kaki ada berapa totalnya? 10. 10. Makanya pertanyaan nomor 15. Image of the beast di air saman dilambangkan dengan apa? 10 jari kaki. 10 jari kaki. 10. Ya, itu kerajaan keberapa? Nah, ini tidak lengkap. Kerajaan ke-6, betul? Berapa per berapa? 10. 10. Dan kerajaan ke-7, 9 per 10. ini image of the beast-nya. Yang tadi Alwin jelaskan kan? Iya. Ya. Dan akan diapakan? Akan dilempar oleh batu yang batu Pakistan Patang. yang diambil dari dilempar batu, yaitu image of God lah ya kita bilang. Image of God. Karena rock itu adalah siapa? Kristus kan? Ya. Itu dia. Dan batu yang diambil dari Kristus, bagian dari Kristus adalah image-nya Kristus yang dilempar sama orang yang bercabul dengan church and state yang bercabul ya. Bagaimana? Inilah kita punya pertanyaan-pertanyaan review yang udah kita simpulkan ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ngulang aja pelajaran kita ya Kak Chen. Iya, Ce. Hancur ujiannya. Aduh, mantap lah. Nggak apa-apa, yang penting semangat terus aja ya. Kalau ujian salah itu nggak apa-apa, lebih baik bagus di sini kita nggak tahu ternyata kita nggak tahu daripada kita pikir tahu tapi nggak tahu ternyata karena nggak pernah diuji, betul kan Kak Chen, Kak Nini, Alwin? Iya, Ce. Betul. Coba Kak, boleh nomor 13 Kak? Lihat Boleh, sebentar. boleh, Win. Nomor 13. Nomor 12 ya coba, nomor 12. Pertanyaannya apa tadi? Nomor 12. Kamu harus mundur lagi kayak 10 sih. Oh gitu ya? mundur. Ini karena nih Oh, pertanyaan rantai. betul. Aku juga bikin begitu di ini. Kamu bikin pertanyaan, Win? Di grup kita bikinnya berantai juga. Wah, mantap. Mantap, Win. That's good. Oke. Bisa, Win? Ada mau tambahkan, Win? Enggak Kak. Enggak. Thank you Kak. Oke, sama-sama, Win. Oke, mantap. Kak Nini, ada pertanyaan Kak Nini? Udah bisa mengerti Kak Nini pelajaran hari Jumat kita? Boleh sis, thank you. Oke, itulah kita punya